Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham sektor batubara yang mulai uptrend lagi. Dan juga kita akan membahas tips berinvestasi di saham cyclical. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Yang pertama kita akan bahas saham PTBA terlebih dahulu. Yang kemarin hari Jumat ya tanggal 20 September mengalami kenaikan sebesar 6%. Dan hari ini hari Senin 23 September ternyata PTBA melanjutkan kenaikan sebesar 5,76% guys ya, dan closing di Rp3.120 per saham. Nah sebenarnya di beberapa waktu ke belakang kita sempat ya membuat video terkait dengan analisa saham PTBA. Saya mengatakan waktu itu bahwa saham PTBA adalah saham batubara yang rutin bagi dividen, namun pergerakan harga sahamnya masih jauh tertinggal ya guys ya oleh saham batubara lain seperti Adro, ABMM, Games ya guys ya, dan juga BSSR gitu ya. Padahal secara pembagian dividen PTBA juga sangat tinggi ya untuk dividen yieldnya seperti itu. Nah jadi ini menjadi sebuah potensi yang sangat bagus ya untuk kita buy on weakness saham PTBA di level bottomnya, atau ya setidaknya ketika dia sideways ya sebelum mengalami kenaikan tinggi seperti di 2 hari terakhir ini. Nah jadi congrats untuk teman-teman yang waktu itu berani beli atau mencicil DCA ya guys ya di saham PTBA, ataupun yang sudah cuan di saham batubara lain ya seperti Adro, ABMM, Games, dan juga BSSR ya guys ya. Teman-teman ketika ingin berinvestasi di saham batubara ya perhatikan juga price actionnya ya, perhatikan juga nih kira-kira bagus gak nih untuk kita masuk banyak gitu ya di saham batubara yang sebenarnya potensinya bagus gitu ya, tapi dia harganya belum kemana-mana. Nah itu kan sebenarnya menjadi peluang emas gitu ya untuk kita berinvestasi di saham-saham yang rutin bagi dividen, yaitu saham sektor batubara. Memang di Indonesia itu ya saham-saham yang profitable ya guys ya, baik dari sisi kenaikan harga saham dan juga potensi dividennya ya setidaknya ada dua ya menjadi favorit Pak Lokeng Hong juga, yaitu saham sektor batubara dan juga saham perbankan ya guys ya. Jadi dua ini ya wajib lah ada di porto kita. Tapi saya ingin kasih edukasi ya ke teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mungkin baru investasi di saham, bahwa ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan ya ketika kita ingin berinvestasi di saham sektor batubara. Nah, kita akan bahas dulu ya saham PTBA-nya. Jadi untuk saham PTBA memang di 2 hari terakhir mengalami kenaikan yang sangat bagus ya guys ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa kenaikan PTBA ini dikarenakan ada program Blue, yaitu Badan Layanan Umum Batubara, yang kemungkinan besar akan menguntungkan PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adro dan juga PT Bukit Asam Tbk atau PTBA guys ya. Hal ini karena kedua perusahaan tersebut memiliki porsi penjualan domestik yang besar. Sementara ya PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG ini malah akan terdampak negatif oleh kebijakan ini. Nah, kira-kira apa sih kebijakan yang diberlakukan oleh Badan Layanan Umum Blue Batubara? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa harga acuan batubara itu ada selisihnya, gitu guys ya, antara Coal Ice Newcastle dengan ICE atau Indonesia Coal Index gitu. Itu ada selisihnya, ada perbedaannya, sehingga perusahaan batubara yang menjual batubaranya ke Indonesia akan jauh lebih murah ya guys ya dibandingkan ketika mengekspor batubara gitu ya. Dan kita tahu bahwa ITMG ini porsi ekspornya itu jauh lebih besar dibandingkan saham PTBA. Jadi banyak investor yang mengira ya bahwa kenaikan saham PTBA itu dikarenakan ada program Blue ini yang kemungkinan akan menguntungkan PTBA dan juga Adro seperti itu. Nah jadi pemerintah ini mewacanakan ya guys ya perubahan skema pengelola dana kompensasi DMO batubara ya dari Badan Layanan Umum menjadi MIP ya guys ya, Mitra Instansi Pengelola, atau dalam istilah lain ya pengelolaannya bisa dilakukan oleh badan swasta ya, tidak harus melalui badan nasional seperti itu. Dan memang hal ini karena melihat ya guys ya semakin lebarnya kesenjangan indeks antara Indonesia Coal Index atau ICE dengan Newcastle Export Index atau NEX dan Global Coal Newcastle Index atau GCNC ya di 2 tahun terakhir, ketika di tahun 2022 lalu harga acuan batubara sempat naik tinggi ke level 400 USD per ton. Nah, itu juga esensi ya dari saham cyclical. Saham cyclical itu adalah saham yang sangat sensitif dengan harga acuan komoditasnya. Biasanya sih komoditas ya, dengan harga komoditasnya. Ketika harga komoditasnya naik, maka harga sahamnya juga bisa naik. Tapi ketika harga komoditasnya turun, maka harga sahamnya juga akan turun gitu guys ya. Nah, jadi ada beban tambahan ya ketika
sebuah perusahaan batubara tidak memenuhi pemenuhan domestic market obligation atau DMO atau kewajiban ya guys ya untuk menjual batubaranya di Indonesia atau lebih banyak ekspornya lah ya, simpelnya seperti itu. Jadi ada badan pungutan dana kompensasi yang mana pungutan dana kompensasi ini akan dibagikan kepada perusahaan batubara yang memenuhi kewajiban atas pemenuhan DMO-nya atau domestic market obligation seperti itu ya, karena pastinya perusahaan yang lebih banyak menjual batubara di Indonesia penghasilannya akan lebih sedikit ya karena harga acuan batubaranya juga berbeda gitu ya dengan coal ice Newcastle. Nah, untuk harga coal ice Newcastle ketika kita melakukan ekspor batubara itu di level 139,50 USD per ton ya guys ya. Kemarin sempat turun ya dari 150 ke 136,90 USD per ton, tapi mulai naik lagi ke 139,50 USD per ton guys untuk harga coal ice Newcastle. Tapi untuk Indonesia Coal Price Index di sini ada perbedaan ya guys ya. Apalagi ada beberapa segmentasinya. Ada IC1 di level 127,72 USD, lalu IC2 di 92 USD, dan IC3 di 72 USD. Lalu ada IC4 di 51 USD, dan IC5 di 31 US dollar ya guys ya per tonnya. Nah ini juga sangat dipengaruhi ya guys ya oleh beberapa aspek. Di sini ada kadar sulfur ya guys ya, dan lain-lain, teman-teman juga bisa baca guys ya. Nah jadi ketika ada perbedaan ini, maka perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan ekspor ke luar negeri ya guys ya, dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka wajib ya guys ya untuk pemenuhan DMO-nya itu dalam bentuk kewajiban pembayaran kompensasi seperti itu ya. Tapi ya saya melihat bahwa kenaikan PTBA yang mana ya kita lihat di 1 minggu terakhir ini PTBA sudah mengalami kenaikan sebesar 14%-an. Kenaikan saham PTBA itu bukan karena sentimen tersebut gitu guys ya, karena memang sentimen tersebut itu sudah terjadi cukup lama ya sejak awal 2023 lalu ketika di tahun 2022 harga acuan batubara naik tinggi. Tapi kenaikan PTBA ini pure murni karena adanya akumulasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari money flow-nya, ketika investor asing mengakumulasi secara besar-besaran terhadap saham PTBA, maka harga saham PTBA ini bisa naik tinggi ya guys ya. Teman-teman perhatikan ya, sejak tanggal 2 September 2024, ketika investor asing tiba-tiba melakukan akumulasi sebesar 37,6 miliar di saham PTBA di harga 2.800-an, PTBA ini harga sahamnya langsung naik ya 3,29% ya guys ya. Lalu di beberapa minggu selanjutnya ternyata ada koreksi ya sekitar ya 0 sampai 0, sekian sampai 1%-an. Nah, di sini kita melihat bahwa investor asing cenderung menjual. Tapi angka net sell-nya ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan akumulasi yang terjadi ya di tanggal 2 September sebesar 37,6 miliar gitu guys ya. Jadi kalau misal kita perhatikan pun ya mulai naik lagi itu ketika investor asing juga mulai akumulasi. Ketika investor asingnya cenderung net sell, maka harga saham PTBA juga cenderung terkoreksi ataupun closing di harga yang sama. Jadi 2 hari terakhir tanggal 20 September dan 23 September PTBA naik tinggi itu karena akumulasi, dan ini terlihat jelas ya guys ya. Tanggal 20 September ada akumulasi 96 miliar dan harga saham PTBA langsung naik ya 6,11%. Lalu tanggal 23 September hari ini ketika naik 5,76% ya di level 3.120, maka PTBA malah terkena inflow yang positif dan akumulasi besar 63 miliar ya guys ya, seperti itu. Jadi kenaikan saham PTBA ini memang sangat bagus ya, dan kita juga ya bersyukur alhamdulillah gitu ya kita bisa cuan juga nih dari saham PTBA. Tapi dalam analisa yang saya lakukan ternyata PTBA ini ya cenderung akumulasi gitu guys. Jadi bukan karena ada sentimen apapun ya, bukan karena dividen, tapi karena pure akumulasi yang terjadi dari investor asing ketika terus melakukan akumulasi secara besar-besaran terhadap saham PTBA. Seperti itu. Nah, akumulasi ini juga terjadi ya di saham Adro ya guys ya, di saham Indi dan juga di saham KKGI ya. Ketika harga saham-saham ini mengalami kenaikan yang signifikan, maka kita melihat ya ada peran ya dari investor asing yang memiliki dana besar mengakumulasi saham-saham ini sehingga mengalami kenaikan yang tinggi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas guys ya terkait dengan berinvestasi di saham batubara. Kemungkinan besar banyak juga teman-teman yang baru berinvestasi di saham ya, dan mendengar bahwa investasi di saham batubara dan perbankan itu menguntungkan gitu kan. Tapi
kebanyakan mereka itu tidak tahu ya, apa sih kriteria yang perlu diperhatikan ketika kita ingin melakukan dividen investing gitu ya di saham batubara. Karena, kata dividen investing ini cukup terngiang-ngiang lah ya di, pendengaran kita gitu ya sebagai investor. Oh, dividen investing aja di saham batubara, dividennya bagus, harga sahamnya berpotensi naik tinggi. Itu benar gitu ya, itu benar. Tapi ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan gitu ya, dari beberapa saham yang juga akan kita bahas di video ini. Nah, jadi, poin pertama itu adalah dari sisi laba bersih. Apa tujuannya, Kak, ketika kita, memperhatikan laba bersih sebuah perusahaan di sektor batubara untuk melakukan dividen investing? Jadi gini, guys, net income itu didapatkan dari revenue ya, guys, ya. Semakin besar revenue ketika tidak ada beban-beban atau pajak yang besar gitu, guys, ya. Ketika tidak ada, beban yang besar, maka revenue ini juga akan mempengaruhi besaran net income. Nah, net income ketika mendapatkan NPM atau net income yang besar, maka ini akan dikonversi menjadi earning per share, gitu guys ya, dari sahamnya. Ya, earning per share itu pendapatan atau laba bersih perusahaan per lembar saham. Nah, jika net income-nya ada potensi koreksi secara terus-menerus, penurunan terus-menerus, maka ada potensi pembagian dividennya pun tidak akan sebesar di tahun sebelumnya. Jadi ketika teman-teman melihat bahwa ada sebuah saham batubara, oh saham batubara ini dia bagi dividen di tahun lalu, dividen yield-nya 20%. Ketika teman-teman tidak lihat aspek dari net income dan EPS-nya, ketika turun ya guys ya, maka teman-teman akan bias dengan dividen yield 20% tadi. Jadi yang perlu diperhatikan pertama kali ya untuk dividen investing di batubara adalah net income dan EPS. Semakin besar net income, maka EPS-nya pun akan semakin besar. Dan ketika teman-teman hitung dengan dividen per share-nya, bukan dividen per share, dividen payout ratio, maka teman-teman akan mendapatkan dividen per share-nya juga apakah lebih tinggi atau lebih rendah ya dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Ya, tapi kalau misal kita perhatikan ya, memang beberapa saham batubara rata-rata terkoreksi ya di tahun 2024 ini jika kita bandingkan dengan tahun 2023 lalu, dan itu adalah hal yang cukup wajar ya karena harga acuan batubara juga turun. Nah, tapi hal ini masih bisa kita hitung dan apakah menarik atau tidak ya. Nanti kita akan lihat potensi dividen ya dari PTBA, Adro, lalu ada Indi dan juga KKGI seperti itu. Itu aspek pertama ya, yaitu adalah net income dan juga earning per share. Lalu teman-teman bisa hitung menggunakan persentase dividen payout ratio, lalu nanti terlihatlah ya potensi pembagian dividen dari saham-saham sektor batubara ini. Poin kedua yang juga penting adalah teman-teman harus memproyeksikan apakah di kuartal selanjutnya ada potensi labanya akan meningkat atau tidak. Karena sangat sensitif ya guys ya pergerakan saham batubara ini dengan laba bersihnya. Karena juga kan tadi dividen itu didapatkan dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Nah, kalau misal kita perhatikan di kuartal 3 selanjutnya, biasanya kuartal 3 akan rilis di bulan Oktober untuk saham PTBA. Biasanya di kuartal 3 akan bagus ya guys ya. Karena kalau misal kita lihat ya di beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2022 kuartal 3 bagus ya. Di tahun 2023 sih ada koreksi ya guys ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya 2021 biasanya kuartal 3 itu bagus ya guys ya. Lebih bagus lah dibandingkan dengan kuartal 2-nya. Jadi ya kalau misal kita lihat kenapa banyak yang akumulasi di saham PTBA, mungkin ya guys ya. Mereka sudah memproyeksikan bahwa kuartal 3 PTBA akan bagus seperti itu. Lalu gimana nih dengan saham Adro? Nah, kalau Adro kita lihat sih biasanya kuartal 3 dan kuartal 4 ada koreksi. Biasanya bagusnya di kuartal 2 gitu guys ya. Nah, kalau misal kita tarik mundur lagi ya di kuartal 3 ada potensi bagus sebenarnya ketika harga batu baranya juga bagus ya, tapi rata-rata kuartal 3-nya bagus ya, tapi kuartal 4-nya kita lihat turun gitu guys ya. Jadi mungkin ya kuartal 3 ini masih bisa lanjut naik lagi nih untuk saham Adro. Apalagi di bulan Oktober nanti ya akan ada aksi korporasi yang cukup besar, yaitu pembagian dividen sebelum spin-off AAI gitu ya. Jadi nanti kemungkinan Adro ini akan berubah menjadi saham sektor green energy. Selanjutnya adalah saham Indi yang kita lihat guys ya di kuartal 3 ternyata rata-rata kalau misal kita lihat di tahun 2023 lalu ada penurunan. Tapi di tahun 2022 bagus gitu ya karena harga acuan batubara juga sedang naik. Tapi kalau misal kita lihat ya sebelum tahun 2020 di kuartal 3 dan kuartal 4 itu biasanya ada penurunan gitu guys ya. Bahkan ada sempat minus ya di tahun 2019 sempat minus gitu ya. Jadi kuartal 3 nanti apakah
saham Indika Energy kuartal 3-nya akan lebih bagus lagi atau tidak? Karena jika kita lihat lagi di kuartal 2 2024 ini juga labanya anjlok sangat dalam gitu guys ya. Nanti ada korelasinya dengan dividen. Ya, ketika kuartal 1 dan kuartal 2-nya ternyata anjlok gitu ya, laba bersihnya, maka akan ada korelasi dengan pembagian dividen sehingga teman-teman nanti paham gitu ya. Apakah memang cocok untuk invest jangka panjang atau gimana? Jadi untuk KKGI kita lihat juga ya di kuartal 3 biasanya jelek ya atau turun. Kuartal 3, kuartal 4 biasanya turun ya. Kalau Indi ya mungkin masih 50-50 lah. Tapi ya ada beberapa yang mengalami kerugian. Sedangkan untuk KKGI ya rata-rata di kuartal 3 itu turun guys ya. Rata-rata ya 2023, 2022 di Q3-nya turun. Di Q4-nya juga turun gitu guys ya. Jadi hati-hati ya dengan teman-teman yang mungkin beli di pucuk nih karena saham KKGI juga kita lihat memang sudah uptrend ya. Lalu poin selanjutnya yaitu dari dividennya itu sendiri. Ya guys ya, yang pertama tadi dari laba bersih dan juga EPS-nya, yang kedua adalah dari kuartalannya. Ya, kuartalannya teman-teman juga harus perhatikan apakah ada potensi turun atau masih akan bagus gitu guys ya. Kalau misalkan PTBA sih sejauh ini kuartal 3-nya bagus ya, Adro juga kemungkinan juga masih akan bagus ya, Indi ya 50-50 lah seperti yang tadi saya katakan ya, sempat minus, tapi sempat untung juga di kuartal 3. Lalu untuk KKGI ya hati-hati gitu guys ya. Karena tadi kita lihat ya kuartal 3 itu cenderung turun. Ya di 2 tahun terakhir KKGI di kuartal 3-nya cenderung turun. Yang pertama adalah saham PTBA dengan potensi dividen yield 5,2 sampai 11,3% untuk dividen payout ratio 75 sampai 100% dari laba bersih. Karena di tahun 2024 ini ya PTBA hanya bagi dividen payout ratio atau DPR 75% saja. Sedangkan di beberapa tahun sebelumnya bisa bagi DPR 100% dari laba bersih, semua dibagikan sebagai dividen. Jadi gini guys, ya banyak yang bertanya, Kak, apakah saham batubara ini bagus untuk invest jangka panjang atau tidak? Saya ingin investasi 5 tahun mendatang gitu guys ya. Kalau misalkan kita jawab asal-asalan gitu ya, misalkan sesuai dengan historis zaman dulu gitu kan, kita, oh ya dulu PTBA bagi dividennya, DPR-nya 100% bagus kok gitu kan, bagus-bagus gitu kan, kamu investasi aja. Nah, tapi ketika orang itu investasi tanpa analisa, maka saya rasa sih akan cukup berbahaya gitu ya. Karena ini adalah saham siklikal. Teman-teman harus paham siklusnya. Ketika siklusnya bagus, ya teman-teman investasi lanjut. Tapi ketika siklusnya jelek, teman-teman ya cabut dulu aja gitu kan. Teman-teman nanti cari harga yang lebih murah lagi. Nah, jadi untuk saham PTBA, kalau misal kita lihat yieldnya, ya potensi dividen yield dari estimasi full year EPS, maka PTBA ini bagus. Yang pertama kuartal 3-nya cenderung bisa stabil, lalu dividen yield-nya juga bagus. Jadi wajar guys ya, investor asing banyak melakukan akumulasi di saham PTBA. Lalu Adaro dengan potensi dividen yield 8 sampai 10% di harga saat ini 3.700 ya guys ya, dengan potensi dari estimasi full year EPS 743 dengan DPR 40 sampai 50% ya, maka potensi yieldnya 8 sampai 10%-an di harga saat ini. Ini sebenarnya sudah di harga yang cukup tinggi, namun karena akan ada aksi korporasi ya, kemungkinan Adro ini cukup sideways ya guys ya, akan cukup sideways di range 3.600 sampai 3.700-an seperti itu. Jadi apakah Adro cocok untuk invest jangka panjang ya? Menurut saya kalau misal teman-teman masih mau tebus AAI karena akan ada spin-off ya, maka teman-teman silahkan hold saham Adro-nya. Apalagi memang sudah hijau ya, di portonya sudah cuan. Selanjutnya adalah saham Indi. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan dan teman-teman bandingkan ya antara dividen yield Indi dengan PTBA dan juga Adro tadi, maka dividen yield Indi ini ternyata lebih rendah ya dibandingkan Adro dan PTBA gitu ya, dengan dividen yield 1,8% sampai 2%-an saja gitu ya, dengan DPR 23 sampai 25%. Ini berarti ketika Indi ini mulai uptrend ya guys ya dan naik 7%, maka persentase capital gain yang bisa teman-teman dapatkan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dividen yield-nya. Jadi ketika Indi ini mulai uptrend kembali, teman-teman sudah cuan banyak gitu ya, sudah cuan banyak, misal sudah cuan 30% nih di saham Indi ya dari capital gain, maka sebaiknya teman-teman take profit saja. Karena untuk dividen investing pun ya dengan yield seperti ini ya tidak cocok sebenarnya gitu guys ya. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan dari sisi besaran dividen yield atau imbal hasil dari dividen itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman sudah cuan 30%, 40%, 50% lebih tinggi daripada dividennya, maka teman-teman
punya opsi untuk take profit. Jangan sampai keuntungan capital gain yang sudah teman-teman dapatkan malah tergerus ya guys ya, karena harganya turun kembali. Apalagi kuartal 3 misalkan jelek ya, maka harga Indi malah bisa turun lagi. Tapi selama uptrend ya teman-teman silahkan buy and hold. Tapi untuk invest jangka panjang ya, untuk dividen investing saya rasa kurang cocok. Selanjutnya adalah saham KKGI. Nah, di sini juga sebenarnya cukup menarik ya, karena KKGI di kuartal 3 biasanya labanya itu bisa turun atau bisa anjlok gitu ya. Tapi harga saham KKGI ini sedang berada di posisi yang uptrend. Nah, jadi apakah nanti kuartal 3 akan menurunkan harga saham KKGI dengan potensi dividen yield yang tinggi di angka 6,6 sampai 20%-an ini, maka KKGI akan sangat menarik untuk kita tunggu kejatuhannya. Seperti itu guys ya. Paham ya? Jadi teman-teman harus bisa nih melihat potensi dari setiap saham batubara, karena akan ada perbedaan ya guys ya di setiap saham sektor batubara ini. Ada yang labanya tinggi, ada yang labanya rendah, ada yang potensi naiknya tinggi, tapi ada juga yang potensinya ya sideways aja. Ya, tapi ketika seperti KKG ini ada potensi turun ya karena laba bersih yang biasanya di kuartal 3 itu jelek, maka ketika teman-teman beli di harga bawah, potensi dividen yieldnya ini sangat bagus untuk di hold sampai pembagian dividen tahun 2025 mendatang seperti itu. Ya, jadi sudah kita bahas guys ya beberapa saham sektor batubara pada video ini, dan 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Dan untuk dividen investing tentunya teman-teman juga harus membandingkan antara dividen yield dari setiap saham batubara seperti itu. Oke guys, semoga video ini membantu teman-teman ya dalam investasi. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.